dosa. Misalnya pacaran kan dosa. Bersetubuh lebih besar lagi dosanya. Makan riba lebih besar lagi dosanya kan dari. Nah, itu dibersihkan. Ya, jadi orang-orang beriman itu nanti diseru, ummati, ummati gitu. Rasulullah menyeru, umatku, umatku gitu. Yang mana? Yang nampak di wajah mereka bekas air wudhu. Loh, kok bekas air wudhu kok masuk neraka ya? Itu berwudhu tapi maksiat. Yang nampak di dahi mereka athar sujud, tanda-tanda sujud. Makanya suka ada yang itemin gitu supaya kelihatan. Bukan, malaikat juga tahu itu hitam baru sebulan udah hitam. Ya, ini kejedot kali ya. Tapi bukan itu. Jadi kalau orang sujud berapa kali dia sujud seumur hidupnya, malaikat tahu. Dan yang ketiga, terucap dari mulut mereka sholawat, tanda cinta kepadaku. Loh, mengapa ahli sholawat kok masuk ke neraka? Ya karena bermaksiat. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Kalau orang bertakwa, dia tidak akan neraka dulu meskipun dihisap. Cuman ranking tingkat surganya. Kalau surga itu 100 tingkat, nah, mungkin orang bertakwa ini ya bertobat, maksiat bertobat, kemudian diterima Allah, masuk surga tingkat 5 misalnya, tingkat 6, tingkat 7, yang paling tinggi Jannatul Firdaus. Para nabi, ya, para anbiya, para rasul, ya, para orang yang mati syahid. Gitu. Ya, terus Abi, Kenapa? Abi itu pernah dengar katanya kalau api neraka juga punya apa? Ada bahan bakarnya juga. Itu iya. apa kiasan apa memang ada? Iya, bahan bakarnya itu dari batu dan manusia. Ada. Kan nyala tuh. Ya. Nah, semakin banyak orang dimasukkan ke situ, nyalanya makin besar. Gitu. Makin panas. Makin banyak orang yang berdosa, makin dimasukkan ke situ, makin panas lagi. Wah, itu dia. Maka jangan menambah-nambah panasnya api neraka. Jadilah orang-orang soleh bertakwa. Jadi di dunia ini kita cepat-cepat ya. Kenapa? Cepat-cepat apa? Cepat bertobat. Karena kita itu nanti ada jadi 3 golongan ya. Di manusia yang beriman ya, itu mulai dari manusia beriman dulu. Di akhirat itu dilihat sebagai apa? Golongan kanan. Nah, golongan kanan ini datang kitab dari kanan, amal-amal solehnya tercatat. Ini orang-orang yang senang ya. Kemudian orang ini ada golongan kiri. Golongan ini termasuk golongan orang-orang yang catatannya dari kiri dengan ahli neraka ini. Nah, golongan yang lebih dulu dimasukkan ke dalam surga adalah golongan ahli surga. Siapa? Orang yang ada catatan dari kanan. Kitabnya itu. Nah, masalahnya kita nanti dapat kitab dari kiri, dari kanan. Untuk mendapatkan kitab kita itu masuk orang golongan kanan, orang-orang yang beriman yang dijanjikan Allah surga, ya, tapi masih berpeluang masuk ke neraka. Itu orang-orang yang beriman. Kalau golongan kiri, itulah orang-orang yang kekal di neraka, orang-orang kafir. Nah, golongan ketiga, mereka yang didahulukan masuk surga. Siapa? Orang yang bertakwa. Nah, itu didahulukan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa mereka? Di dunia bertobat, beramal soleh, terus begitu. Karena hidupnya hanya untuk meraih surga saja. Dunia itu kecil bagi dia. Jadi, kalau orang beriman itu bisa jadi mampir dulu di neraka. Kalau sekedar beriman. Beriman gak pakai jilbab. Nah, ada keterangan hadis kan. 1 hari melakukan maksiat kepada Allah sama dengan 50 hari. Yang 1 harinya 1000 tahun. Jadi kalau 1 hari gak berjilbab di luar rumah, wallahualam, 50.000 tahun di neraka. Sebentar, di surga kan abadi. Kalau orang kafir itu kekal abadi di nerakanya. Ya, coba Fikri, tolong bacain Abi surah Al-Bayyinah. Al-Bayyinah ayat 6 ya. Al-Bayyinah. Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Jadi gini, orang-orang kafir itu siapa? Min ahlil kitab wal musyrikin. Gitu
Jadi yang disebut orang kafir itu golongannya ahli kitab dan orang musyrik. Kalau ahli kitab itu orang yang bertuhankan Allah tapi menyekutukan Allah dengan yang lain. Kalau orang musyrik tidak bertuhan kepada Allah. Patung, batu, berhala, itu hati-hati ya. Nah, mereka itu adalah seburuk-buruk manusia. Gitu. Ulaika hum syarrul bariyah. Seburuk-buruk manusia. Tempatnya seburuk-buruk tempat. Di mana? Neraka. Neraka jahanam tahu tuh. Alhamdulillah. Takut ke situ. Ada di buku. Oh, buku yang tadi ya. Iya. Alhamdulillah, makin mantap sekarang. Bukan cuma pengetahuan tapi paham. Jadi digambarkan di sana bahwa neraka yang paling ringan itu ditaruh apa sih? Puntung rokok. Taruh, injak. Arisa, Mariana, silakan injak. Berani? Ayo. Nah, ketika menginjak tuh begitu panas. Tapi kan cuma lecet di kaki. Kalau api neraka itu sebesar puntung rokok saja. Ya. Apa namanya? Baranya diinjak mendidih kepala. Oh, belum pernah lihat kepala mendidih. Air mendidih udah. Air mendidih udah kalau itu kepala. Betapa panas. Itulah tadi makna dari surah At-Tahrim ayat 6. Jadi kita nggak cuma takut, ya, tapi yakin kita adalah penghuni surga yang tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Yakin? Yakin. Oh, jangan yakin antara aja. Itu kan urusan Allah. Bukan begitu ya. Kita yakin, kita menjadi orang bertakwa, menjadi ahli surga. Ini Bi, ada satu pertanyaan lagi nih. Iya aku mau Mas Amin, tanyain. kenapa anakku? Kalau nanti itu di akhirat manusia itu saling mengenal nggak Bi? Sama seperti ketika di dunia mereka saling Oh mengenal. gitu. Di sana itu nanti gini, penghuni surga itu bisa melihat penghuni neraka. Begitupun sebaliknya. Gitu. Tapi kalau penghuni neraka boro-boro memikirkan ya, penghuni surga, memikirkan dirinya yang teraniaya, bukan teraniaya ya, menebus dosanya di neraka saja sudah begitu repotnya. Anak bisa mengenal uminya, bisa mengenal abinya, gitu ya. Dan bahkan mereka bisa bercengkerama di surga itu. Ya, makanya kita berusaha ke surga supaya bercengkerama dengan orang tua kita. Satu saat kita menikmati surga sendiri. Ibu kita menikmati, ya, bapak kita menikmati. Karena kita nanti sebagai suami juga kan. Status sebagai anak, sebagai suami nanti ketemu pada suatu saat. Pada tempat tertentu bertemu anak, bapak, ibu. Luar biasa, sangat bahagia. Mudik aja ketemu keluarga bahagia. Apalagi di akhirat, di surga. Tapi kalau ahli neraka, ya, mereka tidak sempat memikirkan orang-orang di luar neraka. Dia tidak sempat lagi. Mungkin mereka bisa melihat, tapi wah, saking sibuknya ya. Saking sibuknya mereka dengan urusan-urusan makanan neraka, dengan urusan-urusan panasnya api neraka. Abi, Kenapa? kalau di neraka itu orang-orangnya ngerasain lapar sama haus nggak, Bi? Yo, Makan mulu. Bukan gitu kan gue nanya. nggak usah marah, Vidi. Barusan kan denger Memang makan bos gitu. ini kan senang makan. Ya, jadi mungkin pertanyaannya kaitannya dengan itu. Ada makanannya? Ada. Ada. Pernah lihat ini enggak? Pohon kaktus Pernah. berduri. Ya. Itu masih ada airnya. Pernah lihat semak belukar berduri? Pernah. Gimana kalau mengunyah itu? Nah, senang ada tuh makanan. Beracun lagi. Menusuk bibir saja. Dah. Beracun lagi. Gitu. Dan itu makanannya. Apalagi? Minumnya apa? Nanah. Nah, Nanah. Pernah borok? iya kalau ada bisul tuh. Bisul? Suka ada nanahnya. Dibuang? Vidi tuh pernah minum, Bi. Iya Pidi. Nggak boleh jangan duduk. gitu. Jus nanas. Nanas. Itu ya maksudnya. Bayangkan, jijik,
jijik. Dibuang? Sayang. Bukan sayang. Itulah makanan minuman orang ahli neraka. Oh, namanya ini kali, Wi. Apa? Tanah uwo ya. Wah. Masya Allah ya. Jadi buah zakun yang berduri dan beracun itu makanannya, minumannya nanah. Darah nanah. Kalau cuma amis, ya bau busuk. Dan tidak bisa menghindar. Dan dia makan.